Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat bertatap muka meskipun hanya via video. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Semoga Allah memberikan kita nikmat ibadah agar kita dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Silakan disiapkan alat tulisnya untuk mencatat sedikit penjelasan dari Ibu. Penjelasan atau materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang sifat ikhlas. Sifat ikhlas merupakan salah satu amalan yang sulit dilakukan. Bahkan sekalipun sudah berperilaku baik, belum tentu seseorang dapat berlaku ikhlas. Untuk memiliki sifat ikhlas, seseorang wajib memiliki keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sifat ikhlas akan lebih mudah diterapkan dan diraih. Oke, kita sudah tahu tadi sifat ikhlas. Sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ikhlas. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas adalah bersih hati atau tulus hati. Secara bahasa, kata ikhlas artinya murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Maka dari itu, ikhlas adalah memurnikan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, ikhlas adalah mengerjakan amal perbuatan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena faktor lainnya. Lalu, bagaimana sih Bu cara meraih keikhlasan? Cara meraih keikhlasan yang pertama itu adalah banyak berdoa. Yang kedua, menyembunyikan amal kebaikan. Dan yang ketiga, memandang rendah amal kebaikan. Tadi anak-anak sudah tahu cara-cara meraih keikhlasan. Ternyata sifat ikhlas ini juga punya keutamaan. Walau kelihatannya mudah, sayangnya sifat ikhlas ini cukup sulit diterapkan. Padahal sifat ikhlas ini memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Salah satu keutamaan dari sifat ikhlas tertulis dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Selain itu, dalam surah An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Lalu derajat atau tingkatan ikhlas itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ikhlas kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Arti dari tingkatan ini yakni kita memberikan bantuan kepada orang yang kesulitan karena tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkannya. Untuk itu, kita membantunya dengan masuk beramal. Yang kedua, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tahapan ikhlas ini dalam pengertiannya dapat diartikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena Dia semata, bukan mengharapkan pahala atau imbalan lainnya. Yang ketiga,
ikhlas kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Arti dari tingkatan ikhlas kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yaitu menghindarkan kita dari keterikatan hati dengan hal yang berbau materi. Tadi kita sudah tahu cara-cara meraih keikhlasan. Lalu kita sudah tahu juga keutamaan dari sifat ikhlas. Tapi kenapa sih ikhlas itu masih sulit diterapkan? Ya, ada 5 alasan menurut Ibu kenapa manusia itu sulit untuk berperilaku atau memiliki sifat ikhlas. Yang pertama yaitu manusia menyukai pujian. Pujian merupakan salah satu hal yang disukai manusia selain uang. Namun, di balik pujian tersebut terdapat hal yang secara tersirat dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan tercela. Misalnya ialah perilaku sum'ah. Perilaku ini termasuk perilaku tercela karena seseorang akan menunjukkan atau memperdengarkan amal ibadahnya supaya orang lain tahu dan memujinya. Nah, hal ini yang membuat manusia menjadi jauh dari sifat ikhlas. Walau nampak sepele, sayangnya hal ini cukup sulit untuk dijauhi. Alasan yang kedua yaitu tamak dan serakah. Pada dasarnya, tabiat manusia ialah serakah atau tamak. Dengan kata lain, manusia menyukai segala hal yang berbau duniawi. Padahal hal ini membuat makin terlena dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan kalian cinta sekali dengan harta dunia dengan kecintaan yang luar biasa." Lalu selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, "Kalau seorang anak Adam memiliki emas sebanyak sebuah lembah, dia akan mencari lembah emas kedua. Dan kalau dia punya lembah emas yang kedua, dia akan cari lembah emas yang ketiga. Kapan ini akan berakhir?" Nabi mengatakan, "Dan tidak ada yang mengisi perut anak Adam sampai penuh kecuali tanah." Oke, alasan yang ketiga, tidak suka dicela. Selain menyukai pujian, manusia juga tidak suka dicela oleh orang lain. Dengan demikian, maka kebanyakan manusia akan berusaha untuk membuat mereka diterima oleh orang di sekitarnya. Padahal hal ini dapat menjerumuskan pada keburukan. Sebab apa yang dilakukan tidak ikhlas dan hanya karena ingin mendapatkan pengakuan. Akhirnya, orientasi seseorang itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala lagi. Lalu, yang sekarang adalah alasan yang keempat. Alasan keempat, kenapa orang sulit berperilaku untuk ikhlas, yaitu egois atau memikirkan diri sendiri. Salah satu perilaku yang membuat kita kesulitan menerapkan sifat ikhlas yakni egois atau mementingkan diri sendiri. Bahkan selain jauh dari ikhlas, tindakan ini dapat membuat seseorang berperilaku buruk dan tidak peduli dengan sesama umat muslim lainnya. Dan yang terakhir yaitu kelima, tidak tahu manfaat dari ikhlas. Kebanyakan umat muslim tidak mengetahui manfaat dari ikhlas atau sifat ikhlas, sehingga mereka pun mengabaikannya. Padahal sifat ikhlas dapat mendapatkan banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab Allah menyukai seorang hamba yang selalu bersikap atau bersifat ikhlas dan sabar. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.